Jajan apa ya enaknya? Juliet. Luna? Mau kemana? Ikut dong, tapi temenin gue tartas dulu ya. Tunggu bentar. Tadi bukannya Luna di kelas ya? Wih, kelas masih kosong. Tumben amat tuh rajin datang paling pertama. Terus tadi yang duduk di sebelah gue siapa? Kamu gak sadar ya? Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Udah lebih mirip Woods. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang setara itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan. Itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Hah? Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam Pam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Ih, jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam Pam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam Pam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata. Apa? Ganti K-pop. Kalian mau bangunkan sahur atau mau konser sih? Aduh, masih lama ya. Sabar, bentar lagi juga buka puasa. Aku udah lapar banget nih. Om, Ya lagi, perasaan lo dari sering mampir ke rumah gua, lo ngapain lo? Papa lupa papa nggak boleh marah-marah. Nanti batal loh. Ini kan bulan. Jadi pintar atau jadi bodoh? Siapa juga yang mau jadi bodoh? Celo, berapa tingkat kepintaranmu? 100% Mama Tili. Apa? Tingkat kepintarannya lebih tinggi daripada aku? Gawat. Mama Tili kok mukanya celem gitu, Ci? Lagi mikir jahatin Celo ya? Gak mungkin lah Mama Tiri nyakitin kamu, Celo. Kamu pasti haus kan? Ayo minum dulu. Makasih Mama Tili. Ramuanku berhasil. Aku akan membuatmu bodoh setiap hari supaya aku masih tetap bisa menguasai kerajaan ini.
ditambah 1 sama dengan 7. Bagus. Sekarang Mama Tiri mau pergi shopping dulu ya. Bye. Putri Cello, apa kabar? Memangnya aku boneka? Setiap ketemu kau cubit pipiku. Ya ampun Putri Cello, kamu lucu banget. Pangeran Axel, tolong. Putri Cello, ada apa ini? Buset, IFP Alexa tembus sampai 3,3 M, woy. Hah, serius? Kentut tiduran doang? Kentut di bulan, Tifa? Ya maaf, kuping gue ketuker sama cantolan kuali ma gue soalnya. Tapi ngapain, woy? Kentut sampai di bulan, jauh aja, biar nggak bau ya. Ih, Tifa, you kok jarak banget sih? Jadi cewek itu harus kayak Mimi yang anggunli dan bertutur kata sopan, you know? Apa lo jadi boleh nyasar dah? Lagian wajar lah kentut, kita kan manusia. Oh iya, gue lupa. Lo tuh siluman ubur-ubur ya, yang kalau kentut tuh keluarnya tinta. Tinta satu malam. Cinta, gue sepak juga tuh pala. Sorry ya, tapi muka-muka kayak kalian tuh nggak pantas. Sok-sokan mau jadi seleb talk. Mimi yakin pasti pada langsung swipe. Soalnya mereka semua itu mau muka-mukanya kayak Mimi, yang natural di depan kamera. Udah pernah ditipu kamera belum lu? Sabar Tifa, sabar. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok bikin tren TikTok? Mimi coba ah. Kancut liburan. Hashtag Mimi tercantik, hashtag pasti FYP. Now lihat deh, Mimi udah posting loh. Kamu gak mau apa jadi cowok pertama yang nge-like video Mimi sebelum jutaan cowok lainnya? Gua nggak mau menodai mata gua. Ih, Mimi syab banget. Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak? Ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian, gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. Hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi inget, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang! Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10, tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar, karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Anak-anak, ini ada cemilan buat kalian, bagi-bagi ya. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Hadiah ya. Bentar.